Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Podkom. Pada cerita horor kali ini, kami akan membacakan sebuah cerita horor yang berasal dari thread mwv.mystic yang berjudul Ketukan Pintu dari Orang yang Terlindas Kereta Api. Cerita ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang dialami oleh Putri dan Randy. Kedua saudara ini tinggal di pinggiran rel kereta api. Mereka mendapatkan teror dari orang yang meninggal karena tertabrak oleh kereta api di rel kereta api di dekat rumahnya. Teror itu terjadi manakala orang tua mereka sedang tidak ada di rumah hingga menyebabkan Randy masuk rumah sakit. Dan ternyata Randy mengetahui sesuatu yang melatar belakangi kejadian mengerikan yang menyebabkan orang itu terlindas oleh kereta api. Jika kalian ingin membaca cerita ini langsung dari sumbernya, silakan kunjungi dan follow akun Twitternya yang linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Jika kalian menyukai cerita ini, silakan like video ini, subscribe, dan jangan lupa share cerita ini ke media sosial kamu. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Aku berasal dari keluarga sederhana yang terdiri dari aku, Kak Randy, bapak, dan ibu. Aku memiliki rumah yang berada tepat di tepian rel kereta api. Rumahku sewaktu kecil ini bertingkat 2. Lantai 1 adalah ruang tengah, dapur, WC, serta kamarku dan kamar kedua orang tuaku. Sedangkan di lantai 2 ada kamar Kak Randy dan sebuah balkon luas yang terbuka untuk jemuran dan tempat menyimpan toran air. Tempat jemuran ini menghadap langsung ke arah rel kereta api tanpa ada penghalang apapun. Bapak juga sengaja membiarkan di sisi belakang rumah kami tidak dicat dan hanya berbentuk coran kasar. Selain itu, ada satu pintu belakang yang jika dibuka, maka langsung menuju ke tepian rel. Biasanya, ibu menggunakan pintu itu untuk membuang sampah atau debu sisa menyapu rumah. Rumah kami memang memunggungi rel kereta, karena jalan desa yang melebar dan tidak mengikuti jalur rel. Jadi di tempat tinggalku, sebagian rumah menghadap rel karena jalan desa ada di depannya. Sebagian lagi termasuk rumahku menghadap jalan tapi memunggungi rel tersebut. Kembali ke keseharianku. Saat itu, aku baru kelas 4 SD dan termasuk anak yang malas untuk bergaul. Aku lebih memilih berada di dalam rumah, entah itu menonton TV, bermain dengan bonekaku, atau tidur siang, ketimbang bermain keluar dengan teman-teman sebayaku. Hal ini juga yang membuatku tidak mengenal begitu banyak tetanggaku, kecuali hanya beberapa saja. Berbeda dengan Kak Randy, yang saat itu sudah sekolah di jenjang SMP. Ia sangat dikenal oleh orang-orang sekitar karena orangnya yang humoris dan mudah bergaul. Sementara ibu, dari siang hingga maghrib, ia berjualan minuman ringan di depan rumah. Pembelinya tentu saja anak-anak kecil pinggiran rel dan beberapa tetangga lain. Ibu yang aku kenal adalah seseorang yang paling alim di keluarga kami. Kalau tidak ada pembeli, ibu biasanya membaca Al-Quran dan di malam harinya, ia sering salat tahajud. Sedangkan bapak bekerja sebagai tukang yang berangkat pagi dan pulang hampir menjelang tengah malam. Bapak tidak begitu kental dengan agama. Namun bapak tetaplah kepala keluarga yang sangat baik. Tinggal di pinggiran rel karena membuat keluarga kami juga terbiasa dengan suara kereta yang lewat rutin hampir setiap harinya. Namun, tantangan lain ketika kami memilih tinggal di pinggiran rel adalah faktor keamanan dan hal lain
yang di luar dugaan kami sebelumnya, yaitu hal mistis. Rel di belakang rumahku sebenarnya lurus, tidak berbentuk huruf S sebagaimana biasanya lokasi rawan kecelakaan terjadi. Hanya saja, sejak aku tinggal di sana, terhitung sudah beberapa kali rel tersebut memakan korban. Mulai dari pengendara motor yang nekat menerobos palang sederhana yang dibuat oleh warga, atau orang yang gangguan jiwa yang tersambar oleh kereta api saat sedang berjalan sendirian di tepian rel. Saat kedua kejadian itu terjadi, aku belum cukup umur untuk melihat kejadiannya dan ibu menyuruhku untuk tetap di dalam rumah saja. Seingatku waktu itu, aku masih TK atau kelas 1 SD dan aku pun belum mengerti tentang kematian. Trauma pertama sekaligus awal mula kisah mengerikan ini terjadi saat aku untuk pertama kalinya mengetahui tentang kasus kematian yang terjadi di rel kereta dekat rumahku. Hari itu, aku ingat sekali hari Minggu pagi. Aku masih sibuk dengan agenda menonton kartun di minggu hari di salah satu stasiun televisi. Tiba-tiba saja, aku mendengar dari arah pintu belakang yang menghadap rel ada suara orang-orang yang kuperkirakan masih remaja sedang berteriak. "Woi, woi, woi, itu datang! Buruan, buruan, woi!" Sumber suara itu berasal dari beberapa orang. Lalu tak lama, tanah mulai bergetar dan sirine panjang kereta berbunyi, tanda bahwa kereta sedang lewat kala itu. Setelah suara kereta berlalu, hanya sepersekian detik kemudian, aku mendengar suara jeritan Ibu Su, tetanggaku yang berada 3 rumah di sampingku. Lalu aku juga mendengar suara riuh dari beberapa orang yang bergumam dan beberapa lagi berteriak. Bapak yang sedang membaca koran spontan berdiri dan keluar rumah untuk menghampiri sumber suara. Ibu juga keluar dari dapur dan juga keluar rumah, namun ibu hanya sampai di ambang pintu. Sementara aku tidak begitu tertarik untuk keluar karena tontonanku sedang seru-serunya. Dan tak sampai semenit, Bapak kembali dengan wajah pucat dan keringat di dahinya. "Ada apa, Pak?" tanya ibu. "Ada korban, Bu, yang kelindes kereta api, badannya kepotong 3, kata Bapak pelan sambil bergegas membasuh muka ke dalam kamar mandi. Bapak sepertinya trauma dan wajahnya pucat seperti orang mual. Namun Bapak lalu memasang bajunya. Ya, Bapak dari tadi bertelanjang dada dan hanya memakai sarung saja. Bapak pulang untuk mencuci muka dan memasang bajunya, lalu kembali keluar. Ibu yang sepertinya juga penasaran, akhirnya mengikuti Bapak. Di rumah, akhirnya hanya ada aku dan Kak Randy di dalam kamarnya. Banyak orang-orang melewati depan rumahku tanpa henti, dari para orang tua hingga anak-anak. Sepertinya mereka ingin melihat lokasi kejadian. Akhirnya, aku pun penasaran untuk ikut melihat keluar. Saat aku keluar rumah, di sana sudah ramai orang-orang berkerumun di tepian rel sambil melihat ke arah salah satu spot di tengah-tengah rel. Kala itu, aku mencoba menyelinap di antara sela-sela orang hingga akhirnya aku bisa dapat spot tepat di tanggul tepian rel kereta. Ada beberapa anak kecil juga yang bersama denganku waktu itu. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku melihat mayat yang kondisinya sudah rusak. Seperti yang Bapak bilang, tubuhnya terbagi menjadi 3. Dada ke kepala, badan hingga panggul, dan paha hingga kaki. Posisi ketiga potongan itu juga sudah berjauhan. Posisi kepala berada di sisi paling kanan jalur, badan yang hancur dengan isi perut yang terpencar-pencar berada di tengah, dan bagian kaki tak jauh dari posisi badan. Itu berarti
kepala dan sebagian badan sempat terbawa kereta karena posisinya lebih jauh sesuai arah jalan kereta. Walaupun dari posisi yang tidak begitu dekat, aku bisa melihat daging segar dan darah yang tersebar di sekitaran TKP. Aku juga bisa melihat rambut korban, serta saat itu memang warga belum menutup jasad tersebut dengan sempurna. Jujur, saat itu aku belum merasakan apapun. Padahal itu jasad tak utuh pertama yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku hanya menanggapinya dengan tatapan kosong di tengah hiruk-pikuk warga lain yang juga menonton. Lamunanku seketika buyar setelah sirine ambulan dan polisi berbunyi. Aku akhirnya diusir oleh warga lain. Anak kecil ngapain di sini? Ayo pulang, nak, pulang!" seru warga itu. Aku pun akhirnya kembali ke rumah. Bapak dan ibu belum kembali saat itu. Akhirnya, aku memutuskan ke atas ke kamar Kak Randy. Di atas, sedang menonton evakuasi korban itu dari balkon jemuran rumah kami. "Kelihatan dari sini ya, Kak?" tanyaku sambil berjalan mendekat. "Kelihatan banget lah," jawab Kak Randy tanpa menoleh ke arahku. Aku pun berdiri tepat di samping Kak Randy. Dan memang, dari balkon ini, aku bisa melihat ke lokasi kejadian. Saat itu, polisi sepertinya sedang mengambil data. Mereka terlihat memfoto-foto korban dan lokasi sekitar. Tak lama, potongan-potongan tubuh itu dimasukkan ke dalam karung jenazah dan dibawa pergi. Setelah polisi pergi, beberapa warga berinisiatif menyiram air ke lokasi-lokasi yang terkena cipratan dan genangan darah. Belakangan aku ketahui juga ada beberapa warga yang masih menemukan potongan daging, ceceran otak, bahkan kulit manusia di lokasi itu. Sudah beberapa jam berlalu sejak jasad dibawa oleh ambulans dan lokasi kejadian dibersihkan. Namun bau anyir darah belum juga hilang dan malah semakin kuat. Malamnya, setelah maghrib, seperti biasa aku ada jadwal pengajian di salah satu musola yang posisinya ada di kampung sebelah rel. Dan untuk mencapai musola itu, aku biasa menyusuri tanggul di tepian rel. Aku sudah terbiasa menyusuri tanggul ini untuk berjalan ke musola di seberang rel. Selain aksesnya lebih mudah karena tidak perlu menyusuri gang rumah warga yang berkelok-kelok. Menyusuri tanggul ini juga lebih singkat karena posisi masjid memang juga berada di tepian rel. Sore itu, saat langit sudah senja dan penduduk yang tadi melihat kejadian sudah bubar, aku bersama salah satu tetanggaku berangkat dengan membawa perlengkapan ngaji dan sebuah senter. Kami pun berdua menyusuri tanggul itu yang mengarah ke lokasi kejadian tadi pagi seperti biasanya. Walaupun jujur, aroma darah masih sangat tercium di sana. Aku belum menyalakan senter karena hari masih cukup terang. Hingga di suatu spot, aku melihat ada lalat yang berkerumun dan semut-semut merah yang menggerogoti suatu benda. Kukira awalnya itu bangkai anjing, kucing, atau tikus. Kami berdua menutup hidung saat melewatinya, kalau-kalau itu bangkai yang sudah mengembung. Namun ketika kami lewat, aku menyentari objek itu dan sadar itu adalah onggokan daging dengan kulit yang masih menempel. Tidak ada kepala hewan atau bulu-bulu apapun. Itu hanya daging merah yang dikerumuni oleh semut. Aku berlari kecil sambil menarik tangan teman ngajiku. Entah karena aku tidak terbersit untuk melapor ke orang lain dan tetap fokus berjalan agar tidak terlambat ke pengajian. Sepulang dari pengajian, usai sholat Isya, aku melewati jalan yang sama. Namun kali ini, ada beberapa warga dengan senternya tengah menyisir sekitar jalur rel tadi. Memang penerangan di sini kala itu masih sangat kurang di sepanjang rel.
Sumber lampu hanya ada di teras rumah warga saja, dan lampu di jalur penyeberangan tradisional dengan palang dari kayu. Curi-curi dengar dari warga, katanya ada yang menemukan unggukan daging yang tercecer di sana, dan akhirnya warga menyisir ulang lokasi tersebut. Beberapa waktu sejak kejadian itu berlalu, di lingkungan rumahku mulai tersiar kabar desas-desus sosok asing yang sering berlalu lalang di sepanjang rel kereta lokasi kejadian. Beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam yang mondar-mandir di rel tersebut pada malam hari. Namun ketika disenter, sosok itu lenyap begitu saja. Hal ini membuat banyak orang khawatir dan melarang anak-anaknya melewati jalur kereta itu di malam hari, termasuk ibuku. Ibu sebenarnya bukan takut sosok itu adalah hantu. Ibu justru takut jika itu adalah orang mabuk atau orang gangguan jiwa yang bisa membahayakanku. Namun nyatanya, teror itu semakin menjadi. Kehebohan kembali terjadi saat salah satu tetanggaku mengaku jika pada malam hari, pintu yang menghadap ke rel kereta selalu digedor-gedor dengan sangat keras pada dini hari. Dan berdasarkan ceritanya, ketika ia melihat dari bilik jendela, ada sosok manusia dengan muka rusak dan mengalirkan darah kehitaman sedang membentur-benturkan kepalanya ke pintu rumah itu. Sejak itu juga, teror ketukan pintu tersebar dan diamini banyak orang yang mengaku rumahnya mengalami hal serupa. Bapak dan ibu sepertinya juga khawatir, sampai-sampai berpesan kepada aku dan Kak Randy. Kalau nanti ada yang mengetuk pintu, panggil bapak atau ibu dulu ya, ujar bapak kepada kami. Sayangnya, saat itu bapak dan ibu tidak menjelaskan lebih lanjut alasan kenapa kami tidak diperkenankan membuka pintu sendirian, termasuk alasan-alasan di luar nalar yang untuk ukuran umurku saat itu masih sulit untuk aku pahami. Hingga suatu ketika, aku lupa hari keberapa setelah kejadian, aku dan Kak Randy ditinggal oleh ibu dan bapak yang pergi ke acara pengajian yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah. Bapak sedang tidak bekerja proyek, jadi bisa menemani ibu malam itu. Sebenarnya aku dan Kak Randy sudah diajak, namun karena aku punya PR yang harus dikumpulkan besok, dan Kak Randy yang sedang malas untuk keluar, akhirnya kami berdua memutuskan untuk tetap di rumah. Dengan janji bahwa kami tidak akan kelayapan di malam hari atau meninggalkan satu sama lain. Atas perintah ibu, Kak Randy juga tidak berkegiatan di kamarnya. Ia disuruh untuk tidur-tiduran di bawah sambil menemaniku mengerjakan PR. Kami berdua berada di ruangan tengah. Kak Randy selonjoran menonton TV, sedangkan aku di sampingnya yang sedang menulis PR-ku di atas meja lipat. Sampai tiba-tiba, sayup-sayup terdengar suara ketukan. Aku pada awalnya tidak menyadarinya, tapi Kak Randy saat itu langsung menoleh ke arahku seakan bertanya, "Kamu dengar gak?" Karena Kak Randy menoleh tanpa mengatakan apapun, aku hanya bertanya, "Kenapa Kak?" tanyaku. "Ah enggak, masih banyak PR-nya dek," tanya Kak Randy. "Masih Kak, aku nyalin ini semua," kataku sambil membolak-balikan halaman buku pelajaran yang harus kusalin. Namun, baru saja akan melanjutkan tulisanku, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini, aku yang menoleh kepada Kak Randy, dan di saat yang bersamaan, Kak Randy mengangguk pelan, seperti tahu aku akan bertanya tentang suara itu. Kak Randy lalu mengambil remote TV dan mengecilkan suaranya. Aku berhenti menulis dan mulai was-was. Kami pun memasang telinga dalam-dalam, berharap suara tadi berasal dari tetangga atau hanya perasaan kami. Mendengar ketukan pintu itu lagi, serentak kami menoleh ke arah sumber suara, dan kami sadar ketukan itu berasal dari pintu belakang
yang menghadap ke rel kereta api. Kak Randy terdiam, begitupun aku. Selama ini, tidak ada orang yang bertamu lewat pintu belakang. Suasana semakin tidak enak, karena hanya ada kami berdua di rumah saat itu. Entah keberanian dari mana, Kak Randy bangun dari tikar sambil menaruh jari telunjuk di depan bibirnya. Ia memberikan gestur untuk menyuruhku diam. Dengan lambat, ia berjalan ke arah pintu belakang, memastikan engsel kunci yang menahan pintu itu terpasang, sehingga apapun yang ada di luar tidak dapat masuk ke dalam. Aku yang mulai dilanda kekhawatiran, akhirnya juga berdiri dan mengikuti Kak Randy. Kini, kami berdua sudah berdiri tepat di hadapan pintu belakang. Syukurnya, kunci engselnya terpasang saat itu, dan kami merasa kalau saat itu kami dalam posisi yang aman, sekalipun kami berada di hadapannya. Tiba-tiba saja, ketukan dari arah luar semakin keras dan lebih banyak dari tadi. Kami sempat mundur satu langkah karena kaget, namun kembali maju setelah suara ketukan itu berhenti. Kak Randy mendekatkan telinganya hingga menempel tepat ke pintu belakang. Ketika itu juga, ekspresi wajahnya berubah seperti orang yang tercengang. "Dek, coba kamu dengar suaranya," kata Kak Randy kepadaku dengan suara kecil. Aku menempelkan telinga kiriku dan yang aku dengarkan adalah suara orang yang sedang berkumur-kumur, atau lebih tepatnya seperti orang yang bergumam tapi ada air di dalam mulutnya. "Kakak," mataku mulai berlinang karena ketakutan. Kami mundur menjauhi pintu. Siapapun atau apapun yang mengetuk di balik pintu itu tidak akan kami bukakan sama sekali. Aku memeluk Kak Randy dengan erat. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Ibu dan bapak belum juga pulang. Ketukan itu memang sudah berhenti, namun kami sama sekali belum berani keluar. Jika ditanya kenapa tidak keluar saja dan pergi ke rumah tetangga, jawabannya adalah karena rumahku berada di sisi ujung. Sedangkan rumah tetangga ada di sisi kiri rumahku. Sementara sisi kanan kami adalah lahan kosong. Dan sesuatu di belakang yang tadi mengetuk-ngetuk itu bisa kapan saja muncul di pintu depan setelah memutar sisi kanan rumah. Kak Randy lalu berjalan ke depan. Ia menyalakan TV dan menaikkan volume TV dengan cukup keras untuk memecah kesunyian. Ia lalu mengintip lewat jendela ruang tengah, berharap ada tetangga kami yang berada di luar rumah dan bisa memberikan kami bantuan. Namun sayangnya, suasana di luar dari jendela yang Kak Randy lihat sudah sangat sepi dan lampu tetangga sudah mati. Kak Randy berbalik dengan wajah pasrah. "Udah, anggap aja gak ada apa-apa. Kita tunggu bapak dan ibu pulang ya," kata Kak Randy. Aku pun mengangguk pelan. "PR-mu sudah selesai. Bikin dulu aja," perintah Kak Randy sambil berjalan ke arahku. Lalu tiba-tiba saja, pintu depan yang berada tepat di belakang Kak Randy diketuk kala itu. Kak Randy terdiam, begitu juga aku yang baru saja akan memulai mengerjakan PR-ku kembali. "Nak, Randy, Putri, kalian sudah tidur?" ujar suara dari luar yang terdengar seperti ibu di balik pintu itu. Aku sontak bangun dari dudukku dan hendak menyambut kedatangan ibu dan bapak. Tentu saja, kedatangan keduanya adalah hal yang sudah aku nantikan dari tadi. "Ibu pulang, Kak," kataku dengan wajah lega sambil berjalan ke arah pintu. Namun Kak Randy menahan tanganku. Ia menggenggamnya erat sehingga aku tidak bisa lanjut berjalan ke arah pintu. Tanpa berbalik badan, Kak Randy menarik tanganku hingga aku kini berada di hadapannya. Kak Randy lalu membukukan badannya
dan berbisik pelan di telingaku. "Tunggu sebentar ya Put, gak usah dibukain pintunya dulu," kata Kak Randy, membuatku bingung kala itu. Suara ketukan itu semakin keras dan intens. Aku yang awalnya mengira itu ibu menjadi semakin ragu. Kenapa ibu mengetuk pintu sekeras itu? "Randy, Putri, bukain pintunya nak," ujar suara ibu dari arah luar. "Kenapa gak dibukain pintunya kak?" tanyaku kepada Kak Randy yang masih berdiri kaku di hadapanku sambil memeluk kepalaku. "Kakak," tanyaku lagi. "Gak usah dengerin suara itu dek, ibu dan bapak bawa kunci sendiri. Kalau itu beneran ibu, pasti udah buka pintu sendiri pakai kunci yang ibu bawa," kata Kak Randy sambil menunjuk sebuah paku yang berada di samping pintu kamar mandi. Paku itu biasa kami gunakan untuk menggantung kunci cadangan pintu depan kalau anggota keluarga kami ada yang pulang larut, dan biasanya kunci itu digunakan oleh bapak. Dan saat itu, kunci cadangan itu tidak berada di paku tersebut. Ketukannya kini sudah seperti benturan keras dan disusul suara orang berkumur-kumur seperti yang kami dengarkan di pintu belakang tadi. "Kakak!" Aku ketakutan setengah mati dan langsung memeluk Kak Randy dengan sangat kuat. Aku tidak bisa menahan air mataku dan akhirnya aku pun menangis sejadi-jadinya walaupun tanpa mengeluarkan suara. Kak Randy memelukku balik. Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar. Sepertinya dia menahan ketakutan dan tangisnya saat itu. Kami berpelukan selama hampir 5 menit. Sementara suara orang berkumur itu terus terdengar dari arah luar. Lalu setelahnya, suara itu mengecil dan hilang kala itu. Aku mengangkat kepalaku dan melihat ke arah Kak Randy. Saat itu, aku bisa melihat bekas air mata di matanya, tanda ia juga menangis. Kak Randy lalu hendak melihat ke arah jendela, namun kini aku yang menahannya. "Kak, gak usah kak," kataku. Namun Kak Randy tetap melangkah ke arah pintu. Beberapa langkah lagi, saat sampai di pintu, tiba-tiba terdengar suara lagi dari luar. "Udah pada tidur belum ini anak-anak? Lampunya kok pada gak dimatiin?" ujar suara yang kami kenal, yaitu suara bapak. "Kayaknya udah. Ketiduran mungkin di ruang tengah," jawab suara menyerupai ibu. Kak Randy berhenti melangkah dan aku di tempatnya berdiri. Namun kelegaan kami benar-benar pecah saat suara kunci pintu yang dibuka dan ternyata itu adalah ibu yang masuk sambil mengucapkan salam secara pelan. "Assalamualaikum. Kalian ngapain?" tanya ibu yang terheran melihat aku dan Kak Randy berdiri di ruang tengah. Terlebih melihat muka sembabku yang baru saja selesai menangis. "Adek kenapa? Habis nangis? Kamu ngapain Ren?" tanya ibu sambil menghampiriku. Aku menggeleng lalu memeluk ibuku dan kembali menangis. Bapak kemudian menghampiri Kak Randy dan menanyakan apa yang sudah terjadi. Namun Kak Randy belum mau mengatakan apapun. Seperti biasa, sepulang acara pengajian di luar, ibu selalu membawakan kami besek berisi nasi kotak. Aku memakannya dengan lahap, namun tidak dengan Kak Randy. Ia terus diam dan hanya menyuap makanannya sedikit demi sedikit. Melihat hal ini, bapak kembali bertanya kepada Kak Randy. "Kenapa Ren? Kok gak semangat gitu makannya?" tanya bapak. "Gak apa-apa pak, aku kenyang," jawab Kak Randy dengan singkat. Setelah beberapa suapan, Kak Randy lalu bangkit dan izin tidur duluan di kamar atas. Ia bilang kalau ia sudah mengantuk. Bapak dan ibu lalu mengizinkan. Sementara aku
melanjutkan makanku sampai tuntas. Aku juga menahan untuk bercerita kejadian tadi kepada ibu dan bapak, karena aku khawatir keduanya tidak akan percaya dengan apa yang aku alami. Tapi entah kenapa, mungkin karena usiaku yang masih bocah, aku dengan mudah melupakan kejadian itu dan belajar seperti semuanya sudah normal. Sekira jam 11 malam, aku baru tidur setelah menyelesaikan PR-ku dibantu ibu. Aku dan kedua orang tuaku tidur di kamar yang sama, yaitu di lantai 1. Ketika baru saja akan tertidur, tiba-tiba kami mendengar suara pintu dibanting dengan keras di lantai 2 dan suara benda jatuh. Bapak refleks bangun dan naik ke tangga lantai 2 sambil memanggil nama Kak Randy. "Randy, suara apa itu?" tanya bapak sambil menaiki tangga. Hening. Kak Randy tidak menjawab. Lalu bapak naik ke atas diikuti aku dan ibu dari belakang. Dan kami mendapati kamar Kak Randy tertutup rapat. Ren, kamu kenapa? Suara apa tadi?" tanya bapak sambil mengetuk pintu. Namun sekali lagi, tidak ada jawaban dari dalam. Ketika bapak mencoba membuka pintu, ternyata pintunya terkunci dari dalam. Aku lalu disuruh bapak untuk naik ke bahunya. Aku disuruh untuk melihat Kak Randy di dalam melalui ventilasi kecil di dekat langit-langit. Ketika aku mengintip di sana, aku melihat Kak Randy sedang tengkurap di lantai tepat di depan pintu. "Pak, Kak Randy tiduran tengkurap di depan pintu," kataku. Melihat posisi Kak Randy tidak normal, bapak dengan spontan mencoba mendobrak pintu. Sementara bapak yang panik mencoba mendobrak pintu itu. Saat itu, ibu lebih bertindak logis dengan turun ke bawah mencari keberadaan kunci cadangan kamar Kak Randy. Usaha bapak berkali-kali gagal untuk mendobrak pintu itu. Untunglah ibu datang dengan kunci cadangan di tangannya. Namun sekalipun pintu dibuka, pintu itu tidak bisa terbuka penuh karena terganjal kepala Kak Randy di baliknya. Akhirnya, bapak mendorong pelan-pelan pintu itu, dan setelah celah yang terbuka cukup untuk aku masuk, aku pun masuk ke kamar Kak Randy dan menarik tubuhnya menjauhi pintu. Ketika aku pegang tangan Kak Randy, tangannya terasa panas dan badannya terasa sangat berat. Bapak kemudian masuk dan diikuti oleh ibu yang kelihatan panik dengan keadaan Kak Randy. Ketika tubuhnya diterlentangkan, Kak Randy masih belum sadar kala itu. Wajah dan bibirnya pucat, bahkan kala itu terlihat membiru. Tapi tubuhnya panas dan hidungnya mengeluarkan darah. "Bu, cepat ke tetangga bu, pinjam motor," kata bapak setengah berteriak ke arah ibu yang langsung berlari turun. Tanpa pikir panjang, bapak langsung menggendong Kak Randy ke arah bawah untuk menyusul ibu sambil terus memanggil-manggil nama Kak Randy. Beberapa menit kemudian, salah seorang tetangga kami datang dengan memboncengi ibu. Ibu turun dan berganti bapak menaiki motor tetangga itu, lalu membawa Kak Randy ke klinik dokter 24 jam terdekat. Di rumah, aku dan ibu menunggu dengan perasaan cemas, khawatir terjadi apa-apa pada Kak Randy. Ibu dan aku tidak tidur sampai jam 2 dini hari, hingga tetangga kami yang tadi memboncengi bapak pulang dan menyampaikan kabar bahwa Kak Randy sudah sadar dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit daerah. Tetangga kami itu pun menawarkan ibu dan aku untuk diantarkan ke lokasi tempat Kak Randy dirawat. Dan setelah mempersiapkan semuanya, akhirnya aku dan ibu berangkat diboncengi tetangga kami. Ketika sampai di rumah sakit, Kak Randy memang sudah sadar, namun fisiknya masih terlihat lemah dan bibirnya masih pucat. Bapak berada di sisi Kak Randy saat itu dan memegangi tangannya.
"Ren, gimana? Udah ngerasa baikan? Apa yang kamu rasa?" tanya ibu sambil membelai kepala Kak Randy. Kak Randy hanya membalas pertanyaan ibu dengan anggukan kepala pelan. Kami tidak berbincang banyak saat itu dan membiarkan Kak Randy beristirahat. Menjelang subuh, aku pulang dengan ibu untuk berangkat ke sekolah sekaligus membuat surat izin untuk Kak Randy. Siangnya, selama aku sekolah, ibu menjaga Kak Randy di rumah sakit sementara bapak pergi untuk bekerja. Ibu berpesan kalau seandainya aku sudah pulang nanti, aku disuruh untuk segera menyusul saja ke rumah sakit jika takut sendirian di rumah. Dan sepulang sekolah, aku menuju ke rumahku terlebih dahulu. Tentu saja, aku dapati rumah saat itu sedang kosong. Setelah berganti pakaian, sebelum berangkat ke rumah sakit, aku makan dulu di depan TV dengan lauk yang sudah disiapkan ibu sejak pagi. Keadaanku saat itu biasa saja. Aku makan sambil menonton TV di ruang tengah. Namun tiba-tiba saja, dari arah lantai 2, aku mendengar suara langkah kaki seseorang. Aku menghentikan kunyahanku dan terdiam seketika itu juga. Duk, 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 duk. Suara itu seperti mondar-mandir di atas lantai dan berlari-lari kecil. Aku beranjak dari dudukku dan melongo ke atas tangga. Namun, tidak ada siapapun di atas. Kala itu, aku belum berani untuk naik ke atas tangga karena keadaan di atas gelap dan cahaya hanya berasal dari ventilasi langit-langit kamar Kak Randy yang lampunya belum dimatikan sejak kejadian semalam. Apalagi, siang itu cuacanya gelap mendung sehingga tidak ada cahaya dari jemuran. Takut akan turun hujan, aku bergegas makan dan hendak berangkat ke rumah sakit tempat Kak Randy dirawat. Jaraknya tidak begitu jauh dari rumahku. Namun untuk ke sana, aku harus menaiki angkutan umum yang posisi rutenya melewati jalan besar di dekat rumah. Sialnya, baru saja aku menyudahi makanku, hujan lebat turun disertai petir yang cukup keras menyambar. Akan sangat berisiko kalau aku memaksakan keluar untuk berjalan ke arah jalan besar untuk naik angkot. Akhirnya, aku pun menunggu hujan reda. Tak lupa, aku mematikan TV karena kata ibu, menghidupkan TV saat hujan petir bisa membuat TV ditembaki petir. Seketika itu juga, rumah menjadi sangat sunyi dan hanya riuh oleh suara hujan sesekali guntur. Tidak ada kegiatan. Aku masuk ke kamar dan bermain dengan boneka-bonekaku. Saat itulah, di tengah suara lebatnya hujan, aku mendengar suara orang menuruni tangga kayu lantai 2 dan turun ke bawah dengan sangat cepat. Lalu terdengar suara kaki yang menginjak wallpaper plastik yang kami pakai untuk alas lantai di rumah kami karena rumah kami saat itu belum dikeramik. Keadaan pintu kamarku saat itu tertutup dan seingatku juga aku sudah mengunci pintu depan setelah mematikan TV. Saat itu, aku memeluk bonekaku untuk menghilangkan rasa takut. Meskipun takut, tapi aku terus melihat ke sekitar. Sampai aku sadari, dari celah bawah pintu, aku bisa melihat sesuatu menghalangi cahaya lampu ruang tengah. Tandanya, ada sesuatu yang berdiri di depan pintu kamarku. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, menahan untuk tidak menangis atau menjerit. Kamar ini juga tidak punya jendela untuk aku berlari. Hanya ada 2 ventilasi di dekat langit-langit ke arah luar dan satu lagi menghadap ke ruang tengah. Saat itu, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan selain berharap sesuatu itu tidak bisa membuka pintu, karena pintu kamarku ini tidak memiliki kunci selain grendel pintu yang hanya tinggal digeser. Lalu bayangan
yang aku lihat dari celah bawah pintu itu mulai bergerak, bolak-balik ke kanan dan ke kiri, lalu diam di tengah, tepat lurus di pintu. Sesuatu di balik pintu itu mengetuk terus-menerus seperti orang yang terburu-buru. Aku segera menutup telinga dengan kedua tanganku, memaksa memejam mataku agar tidak melihat apapun. Biarpun telinga sudah ditutup, tapi getaran-getaran akibat pintu yang diketuk masih bisa aku rasakan. Jantungku terasa semakin berdegup kencang saat aku mendengar suara desitan pintu kayu kamar yang terbuka. Keringatku saat itu bercucuran. Aku refleks menunduk, padahal mataku sudah kututup rapat. Begitu juga dengan telingaku. Beberapa menit berlalu, aku sudah tidak mendengar gerakan atau gesekan apapun di sela-sela suara rintik hujan yang sudah agak mereda. Dan aku melakukan kesalahan fatal yang sampai saat ini masih terus berbekas di ingatanku dan aku sesali. Ya, aku membuka mataku. Ketika aku membuka mataku, pintu sudah dalam keadaan terbuka sedikit, dan dari celah itu muncul sebuah kepala yang menengok ke arahku. Kepala itu memiliki bola mata yang menggantung tanpa hidung dan kulit yang terlepas dengan terus mengeluarkan darah memerah kehitaman. Rahangnya seperti longgar, bergerlanyut dengan lidah yang menjulur. Sosok itu lalu mengeluarkan suara yang sama persis dengan yang kudengar kemarin. Ya, suara orang berkumur-kumur. Itu adalah hal terakhir yang aku ingat sebelum ibu membangunkanku di jam 8 malam. Dek, bangun, ayo makan dulu. Udah kelamaan kamu tidurnya, kata ibu sambil mengelus pipiku. Aku terbangun dengan masih agak panik. Ibu pulang dari kapan? Tanyaku. Tadi pas maghrib, kamu enak banget tidurnya, jadi ibu gak bangunin. Kehujanan gak tadi pulang sekolahnya? Ketiduran ya? Tanya ibu. Iya bu, Putri ketiduran tadi habis makan. Pas Putri nunggu hujan reda, kataku. Ya udah gak apa-apa, bahaya juga kalau kamu berangkat tadi hujan angin, terus hujannya juga deras banget, jelas ibu sambil mau beranjak dari tempat tidur. Aku merasa aku harus menceritakan semuanya kepada ibu. Aku keluar kamar untuk mengikuti ibu. Saat itu, aku masih mengumpulkan nyawaku dan sedikit linglung duduk di ruang tengah. Sementara, ibu ke belakang untuk menyiapkan makanan untuk kami. Ibu lalu datang dengan sepiring nasi dan lauk untuk kami makan berdua. Lalu aku memulai pembicaraan saat ibu masih meniup-niup nasi yang masih panas kala itu. Bu, Putri mau cerita bu, kataku. Tanya ibu. Kok habis ada kecelakaan kemarin kakak sama Putri digangguin ya? Kataku. Digangguin? Digangguin siapa? Tanya ibu. Pas malam ibu pergi pengajian sama bapak, Putri sama kakak di rumah berdua kan, itu pintu belakang digedor-gedor loh bu, jelasku. Terus ada suara-suara yang juga memanggil nama kakak sama aku bu. Terus ada suara aneh juga yang bikin Putri takut, kataku sambil diusap ibu. Suara aneh gimana dek? Tanya ibu dengan wajah heran. Suara kayak orang berkumur-kumur bu, kataku bergidik ngeri. Oh kayak gini. Tiba-tiba mulut ibu menganga lebar dan darah kehitaman keluar dari mulutnya. Ibu berkumur-kumur dengan darah itu sambil mencoba berbicara. Dan suara yang ibu hasilkan persis dengan yang aku dengar tadi maupun kemarin. Ibu,
Ibu, ibu. Aku berteriak, tapi seketika itu juga aku sadar mulutku juga sudah dipenuhi dengan darah dari suapan ibu tadi. Aku menjerit kencang dan sontak terbangun dari mimpiku dengan penuh peluh yang sudah memenuhi sekujur tubuhku. Hujan telah reda dan aku mendengar suara ketukan dari arah pintu luar. Putri, ujar panggilan itu yang mungkin juga alasan aku untuk terbangun. Saat itu, aku masih syok dengan mimpi mengerikan yang baru saja aku alami. Terlebih, aku juga sangat trauma dengan ketukan pintu itu. Anehnya, posisi pintu benar-benar terbuka sedikit, persis dengan yang aku ingat ketika sosok itu memunculkan kepalanya tadi. Aku mengintip keluar. Aku melihat jam masih menunjukkan jam 4 sore. Itu tandanya aku sudah tidur sekitar 2 jam. Kondisi di luar sudah cukup terang dan aku bisa melihat dari celah jendela banyak tetanggaku sedang beraktivitas di luar. Putri, kembali panggilan itu dan ketukan itu aku dengar. Si Putri tadi udah pulang kan ya, Bu? Tanya suara itu. Perasaan udah, itu juga ada sepatunya, kata suara yang lain. Aku pun beranjak ke depan pintu dan mengintip dari jendela. Aku melihat seorang ibu-ibu berdiri di depan rumahku sambil memegang payung basah yang sudah dikuncupkan. Di sebelahnya ada tetanggaku yang sepertinya tadi menjawab pertanyaan ibu ini. Aku pun membuka kunci dan membuka pintu kala itu. Ya Bu, maaf aku baru bangun tidur, kataku. Ah iya, gak apa-apa Putri. Tadi ibu ketemu sama ibu Putri di rumah sakit dan disuruh ibu kamu untuk periksa rumah kamu. Ibu mau mastiin kamu ada di rumah atau enggak. Kirain kamu belum pulang, jawab ibu itu. Udah kok Bu, tadi aku kecapean jadi tidur, kataku berbohong. Kamu mau ke rumah sakit bareng ibu enggak? Ibu mau ke sana lagi, biar sekalian, kata ibu-ibu yang ternyata bernama Bu Yuni, salah satu teman pengajian ibu yang orang tuanya juga sedang dirawat di rumah sakit yang sama dengan Kak Randy. Maklum, aku benar-benar kurang bergaul dan tidak tahu siapa saja nama orang di sekitarku, apalagi teman-teman ibu. Aku pun mengiyakan ajakan tersebut. Aku mencuci muka dengan membiarkan pintu tetap terbuka. Setelahnya aku dan Bu Yuni pergi ke rumah sakit dan bertemu ibu dengan Kak Randy yang sudah tampak segar dan sudah mengobrol banyak. Setelah Bu Yuni pamit pergi ke kamar orang tuanya, ibu mulai menanyaiku beberapa pertanyaan. Kehujanan gak deh tadi pas pulang sekolah? Kata ibu. Enggak kok Bu, tadi Putri pulangnya sebelum hujan, tapi pas habis makan baru hujan gede, jadi gak bisa berangkat, jelasku. Terus ngapain aja kamu tadi? Tidur? Tanya ibu lagi. Iya Bu, dari jam 2 aku ketiduran. Aku baru bangun pas Bu Yuni tadi manggil-manggil aku, kataku. Ibu lalu mengangguk dan tidak melanjutkan dialognya. Namun saat itu, aku benar-benar tidak tahan dan ingin menceritakan semuanya. Berhubung Kak Randy juga sudah terlihat pulih, dan aku yakin ibu akan percaya. Bu, besok Putri pulang sekolahnya langsung ke sini aja ya, bawa tas sama seragam, kataku. Kenapa? Takut kehujanan lagi? Gak gerah kamu pakai seragam dari pagi? Tanya ibu. Bukan Bu, Putri gak berani pulang ke rumah sendirian. Putri takut, kataku. Ibu terlihat bingung. Tidak biasanya aku takut untuk tinggal di rumah sendirian saat siang hari. Padahal, biasanya akulah yang minta ditinggal karena malas untuk datang ke acara nikahan atau acara lainnya yang diikuti oleh ibu. Loh, tumben, kenapa nak? Tanya ibu. Ibu tahu gak
Pas ibu ke pengajian sama bapak waktu itu, Putri sama kakak kan di rumah berdua aja. Waktu itu pintu belakang diketuk terus, Bu. Terus ada suara aneh juga, kayak orang berkumur-kumur. Jelasku sambil sesekali melirik Kak Randy. Dari wajahnya, aku bisa melihat keraguan pada ibu. Namun, Kak Randy segera menimpali. Iya, Bu, Putri gak bohong. Randy juga mengalami bareng Adi malam itu. Mendengar itu, ibu lalu terdiam, lalu berbicara sambil memegangi tanganku. Nanti kalian cerita apa yang kalian alami kemarin itu ya, ujar ibu. Sekitar jam 10 malam, bapak akhirnya datang ke rumah sakit sepulang dari bekerja. Setelah menanyakan keadaan Kak Randy dan sedikit obrolan ringan, ibu memulai pembicaraan yang dari tadi sudah membuatnya penasaran. Pak, anak-anak ada yang mau diomongin, kata ibu. Ada apa emangnya, Ren? Ada apa emangnya, Ren? Jawab bapak langsung tertuju kepada Kak Randy. Kak Randy lalu menjelaskan semuanya, dimulai dari ketukan dari pintu belakang, suara orang berkumur-kumur, suara ketukan dari pintu depan, bahkan suara yang menyerupai ibu dan bapak meminta untuk dibukakan pintu. Bapak menatap Kak Randy dengan pandangan nanar, seolah menolak untuk percaya. Namun aku terus mengiyakan ucapan Kak Randy demi membuktikan bahwa kami tidak mengada-ngada. Kak Randy menghentikan ceritanya sampai ibu dan bapak pulang dari pengajian malam itu. Ibu dan bapak tidak memberikan komentar apapun. Sepertinya keduanya mencoba memberi alasan logis dan bisa diterima oleh kami. Tanpa memberi jeda lama, aku yang masih bocah saat itu juga menambahkan kejadian yang baru saja aku alami siang tadi. Aku menceritakan suara langkah bolak-balik, bayangan di balik pintu, sampai wujud kepala yang mengintip dari celah pintu yang terbuka. Aku menjelaskan dengan detail kondisi sosok itu kepada keduanya. Dia mukanya merah hitam gitu, Bu. Daging-dagingnya kelihatan. Gak punya hidung, matanya keluar gitu, dan ini lidahnya keluar-keluar gitu, gak punya dagu, kataku menjelaskan sebisaku. Karena hanya aku yang melihatnya, ditambah lagi aku tidur tadi siang, ibu menganggap itu hanya mimpi belaka. Barangkali aku terbawa karena trauma dengan kejadian sebelumnya. Kamu mimpi aja kali, Put. Masa siang-siang diganggu gitu? Jawab ibu berusaha menyangkal ceritaku. Namun tiba-tiba Kak Randy memegang tangan ibu dan berkata, Bu, ibu gak tahu kenapa Randy bisa pingsan di depan pintu kamar kan? Makhluk yang dilihat Putri itu persis sama makhluk yang sudah bikin Randy pingsan, Bu. Jawab Kak Randy dengan tegas, mengejutkan kami semua. Kamu pingsan karena kecapean kurang makan, Ren. Jawab bapak kembali membantah. Enggak, Pak. Randy lebih tahu yang Randy alami sendiri, kata Kak Randy. Kak Randy lalu menjelaskan kejadian malam itu dari sudut pandangnya. Kak Randy setelah makan dan izin naik ke atas. Kak Randy tidak langsung tidur. Ia sempat membaca komik yang ada di kamarnya. Matanya menolak untuk tidur, dan ada perasaan gelisah yang tidak bisa Kak Randy jelaskan. Lalu menjelang jam 11 malam, pintu kamar Kak Randy yang berada di lantai 2 diketuk kala itu. Dan dari arah luar, ada suara bapak yang bilang, Ren, keluar dulu, bantu bersihin sini, sambil kasih tahu yang lain. Kak Randy lalu bangun sambil menyaut, bersihin apa, Pak? Bentar. Kak Randy lalu membuka pintu. Kamar Kak Randy sebenarnya punya jendela. Hanya saja jendela itu ditutup dengan poster-poster majalah karena silau kalau siang hari. Ketika pintu dibuka, ternyata bukan bapak yang berdiri di hadapannya, tapi sosok yang sama dengan yang aku lihat. Parahnya, Kak Randy melihat sosok ini dari jarak yang sangat dekat. Bahkan Kak Randy menjelaskan lebih detail dari apa yang aku lihat.
Kepala sosok ini menggantung seperti akan putus. Sementara posisi sosok ini sedang mengesot di lantai dengan isi perut terbuai yang mengeluarkan aroma busuk dan bau anyir. Baunya benar-benar membuat mual. Kak Randy langsung membanting pintu. Namun tiba-tiba saja pandangannya kabur dan kala itu ia langsung pingsan. Ia juga tidak tahu kenapa pintu saat itu bisa terkunci sampai kami datang. Padahal seingat Kak Randy, ia belum sempat mengunci pintunya kembali. Bapak seketika berubah wajahnya menjadi serius. "Apa yang kalian sudah lakukan sampai bisa begitu?" tanya Bapak. "Itu pasti arwah korban kereta yang kemarin teror kalian," tambah Bapak sebelum kami sempat menjawab pertanyaan sebelumnya. "Hus, Bapak." Ibu menepuk pelan bahu Bapak. "Gak ada arwah penasaran, Pak. Itu jin yang nyamar jadi korban. Pasti ada alasannya jin-jin itu niru jadi korban dan bikin anak-anak jadi begini," jelas ibu dengan yakin. "Randy, Putri, kalian pas kejadian waktu itu gak keluar rumah kan? Terus kalian gak ngeliat jenazah kan?" tanya ibu. "Dek, aku seketika panik. Aku memang keluar rumah tanpa izin ibu dan melihat jasad korban cukup lama." "Putri ngeliat, Bu. Putri ketanggul sama anak-anak lain. Ngeliat yang kemarin kelindes," jawabku dengan ragu-ragu karena takut. "Ya Allah, Nak. Terus kamu gak mandi atau cuci muka sepulangnya?" tanya ibu. "Enggak, Bu." "Kamu, Ren, lihat juga?" "Iya, Pak. Aku lihat dari lantai 2. Dan kayaknya Randy juga tahu kenapa dia bilang kasih tahu yang lain," jawab Kak Randy. "Maksudnya?" tanya ibu. "Pas malam itu, suara bapak yang di depan kamar Randy kan minta tolong bersihin dan kasih tahu yang lain. Sebenarnya Randy ngelihat prosesnya dari awal kejadian, Bu, Pak," jelas Kak Randy. Aku menyimak dengan penasaran. Begitu juga ibu dan bapak. Kak Randy melanjutkan ceritanya. "Yang kemarin itu, yang ketabrak kereta itu, Pak, dia gak bunuh diri atau kecelakaan, Pak. Waktu ada suara orang teriak-teriak bilang kereta datang itu, Randy lagi di jemuran. Randy lihat ada beberapa orang yang lagi memegangin orang lain. Dan pas kereta udah dekat, orang tadi didorong suruh jalan ke tengah rel dan akhirnya ketabrak kereta. Dan selama kereta lewat, yang lain mereka semua kabur dan mereka gak kelihatan lagi. Itu bukan kecelakaan, Pak, tapi kayaknya pembunuhan dengan cara memaksa orang untuk bunuh diri," ujar Kak Randy dengan gemetar. Ucapan Kak Randy itu tentu saja membuat mata kami semua terbelalak. "Kamu nyaksin itu semua, Ren?" tanya Bapak tidak percaya. "Semuanya kelihatan jelas, Pak, dari jemuran. Semuanya kelihatan jelas, Pak, dari jemuran lantai 2, jawab Kak Randy sambil menghela nafas. "Terus yang dibersihin itu?" tanya ibu. "Randy gak tahu, Bu, itu maksudnya apa. Randy gak tahu itu maksudnya atau bukan. Tapi sore itu pas orang udah pada bubar, Randy ke dekat lokasi. Randy nemu ada serpihan-serpihan daging kecil yang gak sengaja Randy injek. Dagingnya nempel di sendal. Terus Randy gosok-gosokin ke tanah," jelas Kak Randy sambil menunduk. Kak Randy sepertinya tahu dirinya bersalah untuk menyembunyikan itu semua seorang diri. Kak Randy lalu menangis dan ibu langsung memeluk Kak Randy untuk menenangkannya. "Maafin Randy, Bu," kata Kak Randy masih di tengah tangisannya. "Iya, Nak, gak apa-apa. Kita bersihin sendal kamu nanti ya kalau sudah pulang," jawab ibu menenangkan. Aku tidak bisa memberikan komentar apapun karena terkejut dengan semuanya. "Ren, kalau kata Bapak tentang orang yang kamu lihat, kamu gak usah ceritain ke orang lain ya. Cukup keluarga kita saja yang tahu. Takutnya nanti kamu kenapa-napa," saran Bapak. "Iya, Pak, Randy juga gak mau bilang karena Randy juga takut," jawab Kak Randy.
Total 2 hari Kak Randy dirawat sebelum akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Sebelum Kak Randy kembali ke rumah, Bapak menyiramkan air ke sekeliling rumah dan menggosok semua noda kecoklatan di belakang rumah yang dikhawatirkan adalah cipratan darah yang sudah mengering. Dan tak lupa, Bapak juga membersihkan sendal Kak Randy hingga bersih. Untuk sementara waktu, aku benar-benar tidak berani lagi tinggal sendirian di rumah. Sekalipun ditinggal, aku hanya mau ketika siang hari dan pintu depan rumah agar dibuka, agar aktivitas tetangga membuat suasana rumah terasa ramai. Kak Randy juga trauma untuk tidur di kamarnya dan memilih menurunkan kasur ke ruang tengah dan tidur di sana selama berbulan-bulan. Kamar atas pun digunakan sebagai tempat tadarus dan sholat tahajud ibu, karena ibu yakin jika sebuah ruangan sering digunakan untuk beribadah, maka jin tidak akan mengganggu tempat tersebut. Keluarga kami masih tinggal di sana sampai aku lulus SD. Setelahnya, karena satu dan lain hal yang bukan terkait hal horor, kami pindah ke kontrakan dengan ukuran rumah lebih besar. Sementara rumah kami itu, kami kontrakan. Selama jangka waktu itu, alhamdulillah kami tidak lagi mengalami gangguan yang berarti. Aku tidak tahu apakah investigasi kepolisian akhirnya menguak sebagaimana yang Kak Randy lihat ataukah tidak. Karena ternyata korban memang bukan warga sekitar rumah kami, sehingga kami tidak begitu mendapatkan informasi lengkap mengenai kecelakaan tersebut. Dan cerita pun selesai.